pasanganmu, tapi pakailah kekuatanmu itu untuk membahagiakan pasanganmu. Ada baru menikah 1 minggu, sudah kedengaran di mertuanya, dia tempeleng, dia tampar anak gadisnya orang yang baru dia nikahi. Itu namanya menganiaya dengan kelebihannya. Kalau laki-laki punya kelebihan, jangan pakai menampar, wala tadrib biwajhiha. Gak boleh, haram hukumnya memukul istri. Ya, boleh menampar, boleh memukul pasanganmu. Jangan pakai tangan, tapi pakai bibir. Itu mantap ini, bos. Ini yang banyak sekarang kejadian di Bontang. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Iya, itu bisa kena pasal berlapis. Memukul berdosa. Yang kedua, istrimu tidak rida, dia lapor ke polisi, polisi dia proses, selesai kita laki-laki bisa dipenjara. Nah, adik-adikku, yang pertama saya ingin sampaikan, Allah kasih kita kekuatan ar-rijal qawwam. Sebagai laki-laki, pakai kekuatan itu membahagiakan istri kita. Harus kuat. Tapi kenapa ya laki-laki itu tidak pede? Belum menikah sudah cari obat kuat. Sampai ada ceritanya itu di kampung saya, di Bugis. Sebelum menikah dia pergi di Sopeng. Sampai dia Sopeng, cari minyak supaya kuat. Dikasihlah dia minyak sama orang pintar. Pulang ke rumahnya, kebetulan bulan Ramadan, bangun istrinya itu, dia pakai minyak, suaminya goreng pisang. Semua pisang yang digoreng berdiri semuanya. Terkejut istrinya, hebatnya ini minyak ini, dia pisang berdiri juga. Ternyata minyaknya suaminya dipakai. Adik-adik yang dilakukan Allah, mau kuat, Allah sudah sebut laki-laki itu kuat. Cuma secara kejiwaan kita kadang jatuh mental, tidak percaya diri. Pikirannya itu, mindsetnya berpikir, aku harus pakai obat ini, obat ini, obat. Jangan. Mau kuat gampang. Tadi Ustaz sampaikan, semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Coba kalau salat nanti ya laki-laki, rukuknya lama, sujudnya lama, maka berdirinya. Maksudnya apa Pak Ustaz? Jangan salat itu wah ini rukuk cepat, sujud cepat, nanti sama istrinya cepat-cepat juga. Harus lama. Itu semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Begitu juga istri. Kunci membahagiakan suami itu di salat. Tadi malam saya dampingi Ustaz Reza Muhammad, artis Ustaz. Dia bahas masalah salat tahajud suami istri. Ternyata kita suami ini harus mengajak istri kita yang sah selalu salat tahajud. Dan kalau ada suami yang tidak bisa salat tahajud, tidak pernah mengajak pasangannya salat tahajud, itu bermasalah dengan Allah. Betul juga. Kebanyakan yang cerai di Bontang ini, menurut penelitian kita, itu pasangan yang tidak salat. Ya, pasangan yang tidak salat. Makanya bukan menjadi keluarga sakinah, tapi keluarga sakinah. Ada di sini. Di sini kejadiannya nih. Saya di dalam di ruangan. Saya dengar kenapa ribut-ribut di luar ini. Di sini kejadian. Apa yang terjadi? Baru selesai menikah, cerai. Perceraian tercepat seluruh dunia. Kejadiannya di kantor ini. Saya hadir. Kenapa ribut ini? Saya keluarlah, tanya itu laki-lakinya. Dek, kenapa? Pak Ustaz, kenapa apa-apa? Itu tantenya dia campur-campuri ini Pak Ustaz. Jadi kamu langsung cerai? Saya langsung cerai. Hebatnya ini. Saya bilang dalam hati, dongo, tolol. Kenapa? Sebelum sempat malam pertama langsung kamu cerai. Jadi itu dia ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ini lagi-lagi kelebihan, kasih perempuan dengan jiwanya yang lembut, halus, Allah kasih kelebihan. Makanya sebelum menikah itu
secara sosial kita ini punya kekurangan. Kita menikah itu bukan karena kita punya kelebihan yang tidak bisa lagi ditambah, tapi kita menikah ini adalah kekurangan kita, kebutuhan kita ada pada pasangan kita. Allah menciptakan perempuan dengan segala perangkatnya, disitulah kebutuhan laki-laki. Allah menciptakan laki-laki dengan postur, dengan segala perangkatnya, di situ ada kebutuhan perempuan. Jadi kelebihan ini laki-laki, kelebihan perempuan dipertemukan dan disatukan. Orang Inggris sana bilang arwanewe cippe, laki-laki itu barang yang tidak sempurna, pecah. Makunrai cuppe, bahasa Portugis, filosofis. Perempuan juga barang pecah belah. Ketika dinikahkan, dua barang pecah belah ini disatukan. Jadi kalian nanti akan menyatu yang pecah dengan yang panjang. Maksudnya apa Pak Ustaz? Itulah konsep pernikahan itu. Jadi tidak ada itu bilang kita menemukan pasangan yang sempurna deh. Waktu dia pacaran, Masya Allah, mulus semuanya. Maksudnya mulus, tidak ada ya dia sembunyikan kekurangannya. Iya, sekalinya sudah menikah, di depannya pasangannya kentut. Iya, betul kan? Di depannya suaminya keluar kali, itu dia sembunyikan. Jadi masa pacaran itu masa yang penuh kepalsuan. Betul tidak? Kenapa Pak Ustaz tadi? Ustaz juga begitu. Saya kan manusia biasa juga. Akhirnya banyak yang curhat sama saya, Ustaz. Kenapa pasanganku begitu? Curhat dong. Saya bilang, saya bukan Mama Dede, saya bapaknya Dede. Kenapa pasanganku begitu Pak Ustaz? Kenapa pasangan tak? Dia kalau tidur Pak Ustaz, ributnya mengoroi. Waktu pacaran belum tahu, belum Pak Ustaz, belum pernah tidur sama-sama. Jadi itu adik-adik, kita menikah berani menerima pasangan kita, menerima segalanya. Makanya ketika kita ikrar nanti, asyhadu an la ilaha illallah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan hadisnya Rasulullah, kalian menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi hadis sekarang masih haram, tak boleh kalian pegang-pegangan. Ini banyak yang bikin undangan pegang-pegangan, padahal belum halal. Jangan undangan kubil pegang-pegangan. Wastahlaltum, halalkan dulu. Bagaimana cara menghalalkannya? Orang Bugis, Mamuju, Mandar, Jawa punya tradisi. Itu tidak menghalalkan. Yang menghalalkan itu apa? Bi kalimatillah, dengan kalimat suci. Kalimat suci. Saya terima nikahnya Bacu, terima nikahnya Bece, Fatimah umpamanya binti ini. Ini fakta juga hasil penelitian kita adik-adik. Makanya orang tua kita dulu bilang kalau mau menikah 1 minggu, 1 bulan, tidak usah banyak jalan, tidak usah banyak keluyuran, di rumah saja menghafalkan itu. Banyak saya temukan dek, yang saya nasihati pas ceramah pernikahan, lamanya sampai keringatan tidak bisa baca. Saya terima nikahnya ini binti ini dengan maharnya ini. Pendek tapi kenapa tidak bisa? Artinya apa adik-adik? Sebelum menikah perbaiki hatinya, bersihkan semua, taubat kepada Allah, dan salat tahajud, salat duha, biar lancar. Ada saya temukan. Nanti dituliskan lagi sama Pak Kawan, ini baca, masih tidak bisa baca. Ada kejadian begitu. Artinya apa? Itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita sebelum menikah itu mapaki, bukan mapaki yang ditempelkan di sini, itu simbol tafauliyah. Mapaki itu bersih lahir batin. Dia tobat, dia selalu berdoa, nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menikah. Itulah yang dimaksud Al-Quran, mengawali langkahnya dengan langkah ketakwaan. Tobat dulu, minta ampun, minta maaf sama kedua orang tua. Nah ini sedikit amalan nanti kalau menikah ya. Kan biasanya
Kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu menghalalkan dari sesuatu yang haram dengan kalimat suci. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia menikah di rumah, tentu perempuannya di kamar, ya. Yang menikah di sini, perempuannya di sini. Harus mendengar. Mizaqan ghalidha. Janji seumur hidup yang diucapkan pasangan harus didengar. Kenapa harus didengar? Begini pemahamannya. Nanti ketika calon suaminya mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, di penghulu, di KUA, di kemenang itu dikatakan saya bersaksi, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, padahal maknanya itu Allah yang menikahkan saya, Nabi Muhammad menjadi saksinya. Itu isinya itu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan dengar. Oke, pakai ini biar didengar. Kenapa didengar, Ustaz? Guru kita mengajarkan ketika calon suamimu menyebutkan ikrar janjinya, asyhadu an la ilaha illallah, sambung cepat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perempuan sambung cepat lalu berniat, ya Allah, sebagaimana Allah dengan Nabi Muhammad di dalam syahadat tidak pernah berpisah, tidak pernah berjauhan, hanya kematian yang bisa memisahkanku dengan pasanganku. Salah itu kalau berdoa habis meninggal, ya angkat tangannya berdoa, ya Allah, jadikan pasangan hidupku ini, pernikahanku ini sampai kakek nenek. Cerai ini kakek nenek. Karena dia berdoa kakek nenek. Iya, kenapa begitu? Makanya ada yang berdoa, salah itu. Hebatnya dulu orang tua kita di Jawa, di Bugis, di Mandar, dia berdoa, ya Allah, 2 kali pakawinnya, 4 kali basarana, penghulu yang menikahkan, kuburan yang memisahkan. Ini doanya anak milenial sekarang. Sampai kakek nenek, ya Allah, sudah cerai dia kakek nenek. Banyak saya temukan di lapangan kakek nenek baru cerai. Doa pertamanya setelah menikah itu. Yang lebih parah lagi adik-adik, tradisi di kampung saya di Bugis banyak kejadian. Tradisinya bagaimana? Itu orang tua kita pas anaknya akad ijab kabul, disembunyi di kamar paling belakang, sehingga waktu mengikrarkan menghalalkan, suaminya berjanji untuk menerima segala kekurangan pasangan hidupnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak didengar, harus didengar. Yang kedua, dipesani, dia sampaikan sama anaknya, nah nanti kalau suamimu masuk di kamar, lompat cepat, injak kakinya ya, biar kamu kalah aja dong. Kenapa perempuan mau kalahkan laki-laki? Konsep Al-Quran mengatakan laki-laki itu pemimpin, ibu rumah tangga yang dipimpin, dia manajer, dia bisa mengingatkan. Tapi orang itu kita banyak yang salah paham. Dia injak kakinya biar dia bisa perintah suaminya. Makanya banyak suami-suami takut istri. Istiqamah. Ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Sekalinya keluar rumah selingkuh jadi. Tidak begitu, dan Ustaz alami. Saya disuruh Ustaz Yusri, nih bawa kemenanganmu masuk di kamar. Saya bawa lah. Sampai dalam kamar, lompatlah pengantin perempuan mau injak kakinya. Kenapa kakiku nak injak? Kurang ajar, tidak jadi meluapkan. Kenapa kakinya Pak Ustaz diinjak? Karena pesannya orang tuanya injak kakinya. Tidak laku lagi yang begitu. Ajari anak kita, calon istri, kalau masuk suamimu dalam kamar, lari kamu, cium tangannya, nanti. Dan jangan hanya cium tangan pas pengantin baru. Waktunya pengantin baru, diiringi musik yang mendayu-dayu, nangis dia cium tangan orang tuanya, nangis dia cium tangan suaminya. Suamiku, engkaulah segalanya, engkaulah hidupku suamiku. Sekalinya satu anaknya teriak, suaminya bekerja, oh mama ajo, saya mau berangkat. Berangkat aku cuci piring ini di dapur ini. Berangkatlah suaminya, tidak diantar, pulang tidak dijemput. Pilar-pilar keluarga sakinah adalah, termasuk diantaranya adalah konsistensi. Konsistennya pasangan ini senantiasa mesra. Apa itu mesra? Suami pemimpin. Setiap adik-adik mau jalan suaminya harus tahu mau kemana. Yang kedua, suami harus memberitahu di mana keberadaannya.
Dan yang paling penting, Nabi Dek kalau keluar rumah, digandeng tangannya. Digandeng tangannya, rebah istrinya mencium tangan Rasulullah. Sudah disemprot parfum tangannya istrinya. Maka istri Nabi selalu semprot. Istri kita tidak disemprot, bau terasi. Karena pagi-pagi bikin cobe. Tidak sempat nak cuci. Papa mau berangkat. Wih, pas dia sungkem, kenapa bau terasi? Sehingga pas jalan suaminya keluar, tidak ada yang diingat kecuali bau terasi. Nabi tidak. Sudah 2 hari dia keluar, terngiang-ngiang bau harum istrinya. Sampai bersenandung, baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya, kayaknya orang-orang tua dulu itu kata guru takwa saya itu, kalau mau jalan lihatlah puncak rumah. Bukan puncak rumah itu atapnya, bukan. Puncak rumah kita, kita suami, maka puncak di rumah kita adalah istri kita. Pandanglah istrimu sebelum jalan. Dan sebaliknya kalau istri mau jalan, lihatlah suamimu. Adik-adik, saya pesankan sama istri saya, kalau saya mau keluar rumah, cium tangan. Pulang dari luar, sambut saya. Ini banyak sekarang pasangan muda. Tadi malam saya pengajian Ilhasimai, kumpulan pengajian istri-istri muda itu. Istrinya orang ya, istri muda, istrinya orang. Semuanya istri muda itu, Bu Junia, hebatnya itu. Yang iya dengan rumah tadi malam. Susahnya pas kita mengajar, ada yang menetei, ada yang sisa, Ustaz. Ya, adik-adik, pulang itu paling enak perasaannya suami itu. Kalau mau berangkat, diantar ke depan pintu, dicium tangannya. Paling enak perasaan suami kita itu deh. Kalau kita ada di rumah pas datang. Tapi apa sekarang ibu-ibu datang suaminya, Assalamualaikum, tidak ada Assalamualaikum, tidak ada suara, Assalamualaikum, masuklah suaminya, istrinya asik nonton film India. Itu makanya saya bilang sama istri saya, Dek, nanti kalau saya pulang sambutlah. Teriak saya, Papa, teriak anakku 3, 4, Papa datang, Papa. Mamamu di mana? Papa. Mamamu di mana? Papa. Datanglah istri saya. Datang saya, dia teriak, pipi datang. Langsung bergembiralah hati melihat pasangan hidup kita. Jadi hal-hal kecil itu berkat. Dan ini adik-adik, makanya di dalam berbagai macam riwayat cinta Rasulullah itu banyak hadis-hadis Nabi itu yang menceritakan, Nabi itu kadang mandi sama-sama sama istrinya. Ya adik ya, nggak apa-apa. Bukan dalam artian setiap waktu diajak berenang, Nabi main-main gitu. Apa konteks hadis itu? Rumah tangga yang tidak kaku. Ada rumah tangga sangat tegang. Suami susah senyum, istri susah ketawa. Apalagi kalau bangun tidur, itu pesan itu deh ya, tips itu. Kalau mau tidur, usahakan senyum di depan pasangan kita. Jadi mengantar pasangan itu tertidur dengan senyum. Senyum kepuasan. Terbangun lagi, buka dengan senyum. Sehingga saya biasa membahasakan begini, analogi dia kecilnya begini. Nenek kita dulu itu deh, kalau mau tidur, itu dielus pasangannya dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu dielus. Bangun lagi dia elus lagi pasangannya. Karena memang kita harus tidur sama pasangan, dielus terus. Nah sekarang apa? Terjadi pergeseran. Kita mau tidur sekarang, HP dicas dulu, dicas HP. Bangun tidur bukan Allah, bukan pasangan kita nih. Sudah puluhan casnya itu. Rata-rata kita begitu. Ini pengaruh. Benar. Kita mau tidur bukannya tersenyum dan bikin status atau baca statusnya orang. Itu pesan saya sama adik-adik semua ya. Jadi biasakan, perhatian itu penting sekali. Jadi pernikahan itu kata Pak Kiai laksana mempertemukan arus positif dan arus negatif. Ya harus ketemu, positif negatif menyala. Gitu ya. Kalau positif ketemu positif tidak menyala. Itu sebabnya adik-adik kenapa laki-laki dilarang pakai emas dan sutra. Jadi kadang biasa ada yang menikah kita tegur. Acara selanjutnya pemakaian cincin. Cincinnya emas. Kasih istri karena emas itu mahar terbaik itu emas. Uhunna kadzahab. Perempuan itu seperti emas, maka kasihlah mahar emas, penghargaan. Itu
itu konteksnya. Emas itu maknanya penghargaan. Saya kasih engkau cincin emas karena engkau barang yang sangat berharga. Wahai istriku, jaga dirimu sebagaimana emas ini disimpan di laci, laci dikunci, lemari dikunci, kamar dikunci, pakai CCTV dikunci. Maka istri yang dikasih mahar emas kunci. Tidak boleh dibuka, hanya untuk pasangan sahnya saja. Maka engkau seperti emas. Tapi apa yang terjadi adik-adik sekarang? Perselingkuhan, semarak. Kenapa? Karena pasangannya tidak kunci. Sehingga banyak perempuan bukan seperti emas, tetapi berkarat. Itu yang kejadian. Itu filosofi. Jadi bukan hanya sembarangan kita memberi mahar itu. Kenapa mahar yang terbaik? Uhud nagar zahab. Mahar itu seperti kasihlah mahar istrimu dengan emas. Itu ada maknanya bagi perempuan. Emas itu berharga. Maka laki-laki yang mulia yang menghargai pasangannya, dan perempuan yang paling hebat, istri yang paling dahsyat adalah yang melakukan dan memperlakukan dirinya sebagaimana emas itu dikunci, tidak bisa sembarangan dibuka kecuali untuk pasangannya. Nah, itu sering kejadian di acara walimah, di pernikahan, adik-adik ya. Nah, cincinnya dipakaikan istrinya. Terus cincin emas juga dipakai. Ingat, laki-laki haram pakai emas dan sutra al-harir, tidak boleh. Itu ada hikmahnya dia ya. Kenapa? Sutra itu membuat kulit kita halus ya. Jadi dengan selalu pakai sutra yang lembut itu kulit jadi halus. Emas juga. Jadi perempuan itu ternyata kalau dia pakai emas apa ya sih? Ketika haid apa segala itu bisa dinetralisir oleh emas itu. Laki-laki tidak ada unsur itu pada laki-laki. Makanya kulitnya perempuan harus halus. Kulit laki-laki harus kasar. Ini halus, licin, tidak bisa nempel. Tapi kulit perempuan halus, pakai sutra, pakai halus. Ketemu kulit laki-laki kasar, apalagi kalau petani. Kayak keluarga kami di Sulawesi. Saya petani, kasar, selalu kerja keras. Ketemu yang halus, yang keras, tidak mau berpisah. Lengket terus, menempel. Itu ada hikmahnya dia ya. Jadi tidak sembarangan. Dan banyak yang tidak paham. Saya temukan, kenapa pakai emas dek? Karena dikasih, laki-laki haram hukumnya pakai emas. Simpan, kasih istrimu semuanya, ya, nggak boleh. Ya, kita laki-laki pakai emas. Biasanya kan ada yang maharnya itu sepasang. Dengan mahar sepasang cincin emas, kasih istri semuanya. Ya, itu. Yang terakhir, yang ketiga, ada anak adikku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita banyak dialog. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jalannya Nabi. Yang tidak mau menikah itu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum menikah pun beraneka ragam. Ya, hukum dasarnya adalah mubah, boleh. Ya. Namun kadang hukum pernikahan itu wajib. Kapan orang sudah harus wajib menikah? Seseorang yang sudah bersyarat untuk menikah lalu mengkhawatirkan maksiat. Nah, kalau tidak menikah ini bisa berzina, ya, menikah. Makanya di mana-mana kita anjurkan adik-adik kita yang sudah sering jalan bersama kemana-mana, khawatir terjerumus di dalam persinahan, kau sudah wajib menikah. Menikah lebih cepat, jangan tunda-tunda. Nanti diganggu sama setan. Akhirnya survei membuktikan banyak yang sudah melakukan itu baru dia menuju ke jenjang pernikahan. Banyak kita temukan. Dari mana tahu? Ada keterangannya. Jadi kapan sudah perasaan bahaya, saya kalau sudah sering sama-sama, sudah jalan ini, wajib hukumnya menikah. Sunnah, seseorang yang sudah bersyarat untuk menikah tapi tidak sampai mengkhawatirkan dirinya dari maksiat, ya itu sunnah. Makruh, ya tidak. Jadi kadang hukum menikah itu makruh. Seseorang yang mampu memberi nafkah batin. Ya.
pebatin dia. Orang Bugis bilang siap, kekuatan batin untuk menafkahinya siap, tapi belum sanggup memberi nafkah lahir. Selesai menikah jam 9 masih tidur, jam 10 masih tidur. Padahal laki-laki yang sudah menikah itu kewajibannya pagi hari dia seperti burung yang pagi hari terbang mencari nafkah, sore hari dia kembali sudah penuh itu bekalnya. Itu kita laki-laki. Ya, makanya disebut ar-rijalul qawwam. Itu makruh kita menikah kalau tidak sanggup mencukupi kebutuhan lain. Bahkan ada pernikahan yang hukumnya haram. Ya, ada pernikahan yang hukumnya haram. Apa itu dede yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Pernikahan yang melanggar ketentuan syariat. Sehingga sudah benar langkah kalian ke kantor urusan agama, sudah benar. Pernikahan kalian halalan, thayyibah, prosedural, ya, legal. Secara hukum syariat sudah legal, secara hukum negara yuridis sudah benar, ya. Adik-adik, banyak temanmu yang menikah siri, menikah di bawah tangan. Survei membuktikan itu banyak kejadian di Botna. Kapan datang di kantor urusan agama? Ketika anaknya sudah mau sekolah, ketika sudah terjadi perceraian di bawah tangan juga, ketika butuh administrasi tertulis, baru mereka mengurus setengah mati penetapan. Kenapa tidak dari awal datang di kantor urusan agama? Lengkap suratnya, sah pernikahannya, itu sah menurut agama, sah menurut yuridis hukum formal negara kita. Makanya adik-adikku semuanya, apa sakinah orang yang menikah di bawah tangan? Apa sakinah orang yang menikah siri? Sakinah itu luas maknanya. Sakinah tapi kemudian keturunannya tidak bisa sekolah karena tidak ada akte kelahiran, itu juga tidak sakinah. Kalian tidak dimaklumkan, tidak dihilangkan, kalian merasa was-was karena sembunyi-sembunyi. Apa sakinah? Bagaimana mau mungkin sakinah kalau hatimu terbebani? Tapi coba nikahnya di kantor urusan agama, semua orang tahu, kemudian ada walimahnya, semua saksi menyaksikan, maka ada ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dari awal sudah benar proseduralnya, maka juga adik-adik akan merasa tenang menjalaninya. Nah, ini dibontang tinggi yang menikah sini, padahal mudah, tinggal datang di kantor urusan agama, kalian ngurus bersama, enak, tidak ada yang susah. Jadi itulah fleksibilitas tadur hukum ma'illah. Hukum ini bergerak, berproses dengan illah al-hukum, dengan sebabnya, ya. Ini sedikit wawasan fikih, ya. Dulu waktu corona kita disuruh salat renggang. Banyak yang tidak tahu apa yang salat renggang. Harus rapat lah. Ingat, hukum Islam itu sangat fleksibel. Ya, hukum Islam sangat fleksibel sesuai dengan bitagayyurul azmina wal amkina. Perubahan waktu, perubahan sama. Karena ini mau lebaran, ribut. Masa kita lebaran, orang sudah wukuf. Kalian tinggal di Indonesia, ikutlah di Indonesia. Ya, ikut di Indonesia. Jadi kapan kita puasa sunnah Arab? Tanggal 9 Zulhijjah waktu Indonesia, bukan waktu Saudi Arabia. Karena kita tinggal di Indonesia. Tetapi adik-adik, sekali lagi, kita hargai, kita tolerir yang namanya perbedaan. Yang salat Id tanggal 9 boleh, yang tanggal salat Id tanggal 10 boleh. Biar apa? Biar umat ini sakinah, ada kerukunan, ada ketenangan, tidak boleh saling berperang di bulan haram ini. Ini 3 poin penting yang ingin saya sampaikan, anak-anakku, adik-adikku semuanya. Ujar orang Banjar, kalau hendak bahagia, kalau mau bahagia, 1, istri bungas. Bungas cantik. Syarat yang kedua, suami ganas. Bersemangat, jangan lemas. Istri bungas,
suami ganas, hutang lunas, kencing deras, apalagi itu nang dibawa keras. Wah, hebat memang orang Banjar yang dibawa keras. Hanya itu tadi resepnya. Perbaiki salatnya, insya Allah bahagia rumah tangganya. Itu pesan Ustaz Reza Muhammad tadi malam. Suami istri sering-sering salat tahajud bersama pasangannya. Salat tahajud, mantap kalau sudah salat tahajud beribadah suami istri. Tidak boleh pisah rasanya. Yang tidak bangun salat tahajud, bangunkan istri. Istri tidak mau percikan air di mukanya. Ya, sebaliknya duluan istri yang bangun, ayo kak salat tahajud, tidak mau dia percikan air, jangan segelember. Bangun salat tahajud, selesai salat tahajud, balik suami menatap istrinya yang terindah dan tercantik, terjadilah hubungan asmara. Enak sekali, nikmat sekali. Mandi, setelah itu pergi salat subuh lagi. Selesai salat subuh lanjut lagi. Itu obat itu. Kita jangan biaya harga ke haji bahan itu. Obat itu yang begitu. Ya, ini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh didialogkan. Ada itu semuanya dengan Allah semuanya. Ini masih lama menikah. Ada yang besok, ada yang 1 bulan ke depan lagi. Ada yang baru-baru sudah. Ini ada yang sudah nikah, Ustaz. Oh sudah nih, lambat ini. Yang belum menikah cuma 2 pasang. Sudah bilang Pak Ustaz, apa boleh buat? Kita belum tahu ilmu tadi. Iya kan? Itu ada ilmunya orang tua kita deh. Saya mau ajarkan ini khusus untuk kalian. Ilmunya orang tua kita itu. Pokoknya salat dulu 2 rakaat, pengantin baru salat 2 rakaat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Salat 2 rakaat, selesai salat suami lalu membaca doa ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai istriku, kalau engkau cinta dengan Allah fattabi'uni, ikutilah saya. Itu doa kita laki-laki biar tidak berpisah, tidak bercerai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baca doa terus. Jadi itu penting doa deh, jangan dianggap enteng. Doa usilah, doa ukur, doa itu senjata, doa itu seperti otak di dalam ibadah. Sangat penting. Saya waktu pendidikan kader ulama, doa saya itu 1 buku deh. Pegang tangannya istri ada doanya, sikunya ada doanya, telinganya dipegang, itu malah pengantin baru. Matanya dipegang doanya, ke bawah mata, ke bawah, lengkap 1 doa. Pas saya menikah, saya lihat istriku pertama kali saya lihat begitu, aku lupa semua doanya. Tidak semua doa untuk dulu. Itu saja salawat susah tempuh. Sallallahu. Ustadz saya itu, Ustadz baru pulang pendidikan saya mau ilmu tidak bisa tembus itu doa. Itu masih ingat salawat. Selesai paling ringkas doakan yang sering Allahumma jannibna syaitan. Ujungnya apa semuanya itu? Sampai sudah lupa begini. Allahumma jannib syaitan, ya Allah jauhkan dari syaitan. Harus ingat doa, ya ada ya. Biar keturunan kita juga mengingat Allah. Nah, sudah itu. Masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3. Banting kanan kiri. Ya. Ketika itulah ada hadis qudsi turun. Siapa yang mengingat Allah di waktu nikmat, maka diingat Allah di waktu susah. Maksudnya apa itu? Itu kita yang berdoa. Berdoa bismillah, berwudu, perbaiki ingatanmu. Ketika puncak kenikmatan itu terasa, laki-laki perempuan merasakan puncak kenikmatan itu, dalam hatinya dia berdoa. Jangan dibaca karena tak boleh, makruh hukumnya itu membaca nama Allah, bismillah dan lain-lain, sementara sama-sama itu beribadah, makruh tak boleh. Tapi dalam hati boleh. Ya Allah, bagaimana nikmat yang kurasakan, mudah-mudahan rezekiku, nikmatku, pandangannya orang sama saya, bahkan orang tua kita itu tarikatnya saya meninggal juga nikmat sebagaimana nikmat yang kurasakan itu ilmu orang tua dulu diterima di kelambu. Jadi spesial kalian hari ini, biar kalian menyatu, tidak ada yang cerai lagi gitu. Kapan kita dalam waktu kenikmatan itu masih mengingat Allah, maka waktu susah Allah yang mengingat kita. Persoalannya kemudian rata-rata kita ini nanti mau mengingat sadar tobat kalau sudah sakit, bangkrut, sakit, susah, baru tobat mengingat Allah. Oh sudah. Tapi coba di waktu nikmat pengantin baru, selalu zikirnya, apalagi awal bulan Zulhijjah
disunahkan kita memperbanyak zikir doa ya. Itu belum lambat lah. Masih ada review, masih ada siaran ulangnya. Anak-anakku semua, adik-adikku semuanya, walaupun sudah menikah, itu ilmu untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.